Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Kurnia Hasan, mahasiswa IN Sultan Ameng Gorontalo, Fakultas Syariah, jurusan Ahwal Saksiyah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang hukum pidana, yaitu hal-hal yang menghapuskan hak negara dalam menjalankan pidana. Nah, mengapa negara yang harus menghapus haknya? Karena untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Karena memang yang berhak memberikan pidana kepada seseorang yaitu negara melalui alat-alatnya. Kemudian, hal-hal yang menghapus hak negara dalam menjalankan pidana yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap. Artinya, perbuatan yang telah disidangkan tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya. Mengapa? Karena kasus pidana yang dia lakukan itu sama, di waktu yang sama, bahkan korban yang sama. Yang kedua yaitu sebab meninggalnya pembuat. Artinya, seseorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat dituntut lagi di pengadilan. Karena dalam hukum pidana, jika seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dia juga yang harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu sebab telah lampau waktu atau daluarsa. Artinya untuk melaporkan tindak pidana itu memiliki batas waktunya, seperti seseorang yang melakukan tindak pidana pada tahun lalu tidak dapat dilaporkan pada tahun berikutnya. Yang keempat yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Artinya seperti yang terdapat pada teori restoratif justice, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa itu adalah suatu jalan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, bahkan penjahat, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan sehingga kasus tersebut dianggap selesai. Dan yang kelima yaitu amnesti, abolisi, dan gerasi. Untuk amnesti itu merupakan tindakan presiden mengakhiri semua akibat hukum apapun bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk abolisi itu merupakan tindakan presiden untuk meniadakan kewenangan penuntut umum untuk penuntutan pidana terhadap seseorang. Selain itu, amnesti dan abolisi juga memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya yaitu sama-sama wilayah privasi presiden, karena yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif dari presiden. Sedangkan perbedaannya yaitu amnesti dapat diberikan setelah disidik atau sebelum dilaporkan, dan cakupannya juga cukup luas daripada abolisi. Sedangkan abolisi yaitu dapat dilakukan jika kasusnya sudah berada di kejaksaan. Dan yang terakhir adalah gerasi. Gerasi di sini merupakan ampunan yang diberikan presiden terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dan gerasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu meniadakan seluruh pidana yang dijatuhkan pada putusan. Seperti seseorang yang dipidana ketika meminta gerasi atau mengajukan gerasi, maka ia dapat dibebaskan. Yang kedua yaitu menjalankan sebahagian saja pidana yang diputuskan, seperti pidana penjara 20 tahun dapat diganti menjadi pidana penjara 10 tahun. Yang ketiga yaitu mengubah jenis pidana yang telah diputuskan, seperti pidana penjara hukuman mati menjadi pidana penjara hukuman seumur hidup. Selain itu, gerasi juga hanya dapat diajukan kepada presiden dan memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang itu terpidana penjara hukuman mati
Yang kedua, orang itu terpidana penjara hukuman seumur hidup. Dan yang ketiga, pidana penjara lebih dari 2 tahun. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.